Walimasyayikhina walimasyayikhina amin. Syahadat, ya, bermula hakikat syukur itu berhimpun 3 perkara. 232 2 baris dari bawah. Pertama, ilmu, yakni engkau ketahui bahwasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada daripada lainnya. Dan jika engkau lihat datang nikmat itu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka yaitu semata-mata sebab jua. Sebab jua, ya, didohirkan oleh Allah Ta'ala padanya. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap kelakuanmu. Dan kedua, hal, yakni engkau terima dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala, dan engkau suka akan yang memberi nikmat itu, yaitu Allah Ta'ala, serta engkau ta'zimkan, yakni engkau besarkan akan dia, serta engkau rindu, engkau rendahkan akan dirimu. Dan ketiga, amal, yakni engkau perlakukan segala nikmat Allah itu akan segala yang disukai Allah Ta'ala, dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Karena segala anggotamu itu nikmat dari Allah, dan segala ibadah itu disukai oleh Allah Ta'ala, dan maksiat itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau perlakukan matamu itu pada melihat akan Quran dan kitab ilmu, dan melihat langit dan bumi dan sekalian makhluk Allah, supaya sampai kepada hatimu mengetahui akan Tuhanmu yang menjadikan akan dikau, dan akan sekalian yang demikian itu. Dan hendaklah engkau perlakukan telingamu itu pada mendengar zikir dan mendengar Quran, mendengarkan ilmu yang memberi manfaat kepada akhirat. Dan jangan engkau dengarkan segala yang haram, dan segala yang makruh, dan segala yang sia-sia. Dan hendaklah engkau perlakukan lidahmu itu akan zikrullah, dan membaca Quran, dan mengucap syukur dan alhamdulillah bagi Allah Ta'ala, karena mendohirkan akan syukur daripada nikmat yang datang kepadamu. Dan demikian lagi segala anggotamu daripada tanganmu dan kakimu dan lainnya, maka hendaklah engkau perlakukan kepada segala yang disukai Allah Ta'ala, dan engkau jauhi daripada segala yang dibenci Allah Ta'ala. Al-Faslu Sadisu fil Ikhlas. Wallahu a'lam. Sekian. Jamaah sekalian yang mulia, kajian kita berbicara mesti kita menghiasi batin kita dengan akhlak yang terpuji. Sebab hiasan hati iman itu telanjang. Supaya bagus iman itu harus dikasih pakaian, yaitu amal soleh. Akhlak hati, pakaian hati, yang diantaranya adalah syukur.
Syukur itu luapan kegembiraan seorang muslim atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih tinggi daripada sabar. Kalau sabar mah tidak ada ekspresi, wong dia menahan tuh sabar. Kalau syukur mah ada ekspresi, ada luapan kegembiraan, bisa dengan lidah alhamdulillah, bisa dengan perbuatan, bisa dengan hati. Ini semuanya syukur dituntut. Akhlak hati muslim harus jadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat yang nampak, ada nikmat yang tidak nampak. Itu semuanya nikmat juga. Jadi orang yang syukur sama Allah. Jangan ngeluh. Andai kita bujangan, kita masih lajang nih, gimana ini? Udah 2015 saja. Dua ini masih belum juga nikah. Jangan banyak ngeluh. Matahari itu satu, tapi dia tetap nyantai dan menyinari. Tenang aja. Kita sendiri juga bisa menyinari. Nggak usah pusing. Dibikin pusing, iya begitu juga. Ini namanya syukur. Ama apa saja yang terjadi, paling tingginya syukur. Namanya syukur kelas sakir. Kelasnya syakur. Kalau segala apa yang terjadi kita syukuri, namanya syakur. Pandai bersyukur atas musibah yang menimpa pun juga adalah syukur, dan itu kelas paling tinggi. Sebab perbuatan Allah itu indah. Yang kelihatannya pahit, kelihatannya doang pahit, isinya manis. Cuman kadang kita orang kagak keburuan, sukanya nyalahin Allah mulu. Kalau kita sabar, segalanya itu mengandung kenikmatan. Contoh biar gampang, agar supaya kita menjadi syakur, orang yang bersyukur dalam berbagai keadaan, senang maupun susah, begitu. Banyak duit maupun enggak banyak, begitu, terserah. Jadi kita nyantai aja. Mau salam kita 2 jari, mau 2.000, tenang aja. Ini biar pandai bersyukur. Ada raja, kita mendongeng aja. Ada raja. Ini belum ditulis nih, belum ditulis. Ya nanti ditulis. Gitu. Ada raja. Itu raja hobinya berburu. Berburu. Itu raja hobinya berburu. Jadi pada waktu berburu tuh, ini temennya ini ngajarinya salah. Itu yang namanya pistolnya diisi peluru. Itu raja lagi nyeker-nyeker, kena jempolnya, putus. Jempolnya putus, yang kiri tuh raja tuh kena senapannya, udah putus. Udah raja ngamuk-ngamuk, kata temennya nih yang pandai bersyukur, ini indah raja. Oh gitu. Itu raja ngamuk-ngamuk. Lu kurang ajar tangan gua, ini jempolnya buntuk. Lu indah. Perbuatan Allah indah. Syukuri raja, syukuri. Udah raja kagak terima. Mau bagaimana wong musibah baru syukur. Raja nggak terima. Udah, namanya raja. Biar temennya kalau dianggap berbuat salah hukum, dihukum seumur hidup. Mending kalau masih muda, umur 40 tahun. Lah kan 40 tahun dia di penjara. Kalau nyampe umurnya di penjara itu temannya gara-gara buntungin jempol raja. Raja tetap hobinya berburu, tidak apa. Temannya mau di penjara. Pada waktu dia masuk hutan, ini raja nih masuk hutan,
Ternyata dia salah masuk. Kalau bahasa kita ke Baduy masuknya, yang ada punya peraturan tersendiri. Ini orang hobinya yang disebut kanibal. Kanibal tapi ya makan orang. Ini orang hidupnya makan orang, namanya kanibal. Udah dia dapat raja, mana gemuk badannya kan, pas ini banyak lemaknya, ini ditangkap tuh raja sama itu orang hutan kanibal, ditangkap. Udah bikin segala macam pesta-pesta, mau siap dipotong, tungku udah dipasang, minyak udah digoreng, mau makan manusia. Ini nikmat nih, badannya bagus, lebih enggak kerempeng, enggak bagus, begitu dianggapnya ini berisi, begitu lemaknya banyak, begitu. Habis ritual, ternyata diperiksa dulu sebelum disembelih, dan adat itu orang kanibal peraturannya tidak bakalan makan orang cacat. Diperiksa tangannya waduh gagal, kita mau makan kagak jadi, enggak jadi. Disembelih enggak jadi, dilepas sebab tangannya buntung. Kata raja, alhamdulillah, telat raja, nikmat begitu. Pas tangannya buntung tuh nikmat. Coba kalau kagak buntung, ini lewat, udah mati, udah wis, innalillahi wa inna ilaihi. Untung tangannya buntung. Jadi perbuatan Allah main patut disyukuri. Alhamdulillah, raja selamat. Nyesel temannya udah 10 tahun yang lalu udah di penjara. Ya Allah, teman gua tuh baik banget, bener dia. Ini nikmat. Dia tanya itu sama punggawa-punggawanya, ente ingat nggak ada orang yang buntungin tangan anak? Itu di mana dia? Masih hidup apa kagak? Kan udah banyak yang dipenjara-penjarain raja. Bukan dia doang, kasus-kasus lain. Diperiksa, masih ada raja Parani. Itu orang. Raja bawa makanan segala macam, ente bagus. Emang ini nikmat besar dari Allah, tangannya buntung. Anak masuk hutan, mau disembelih, udah tinggal potong. Ternyata kepala suhunya melarang, peraturan nenek moyangnya enggak boleh memakan orang cacat. Berkat ente, kalau ente kagak begitu tuh udah ane mati. Jadi mohon maaf. Ane menjarain ente udah salah. Mohon maaf banget. Kata yang di penjara wong imannya kuat, enggak ada yang salah raja. Ini nikmat dari Allah. Raja bingung lagi. Nikmat dari mana yang kau penjara? Justru gara-gara saya di penjara raja, saya jadi selamat. Coba kalau saya kagak di penjara sama kau raja, saya ikut sama raja, mati. Saya yang mati, wong utuh. Untung di penjara. Perbuatan Allah ini. Perbuatan Allah. Tuh begitu tuh. Jangan dikira. Orang harus bersyukur sama Allah, harus bersyukur. Jadi orang sama Allah tuh jangan nyela, jangan banyak orang tuh jangan sembarangan nama Allah, harus syukur. Namanya yang kayak begitu kelasnya syakur. Apa aja dinikmati, apa aja. Jangan sampai kita syukurnya telat, jangan sampai. Ada orang dia main. Tahu nggak ente buat cerme? Tahu nggak? Apa cerme itu? Dia cerme juga. Oh ya udah, cerme. Ada orang dia lewat di rumah temennya di kampung. Itu kampung masih gunung-gunung. Ada dia kebun-kebun. Masuk ke kebun-kebun. Begitu dia lewat di pohon. Ini pohon apa ini? Kata yang punya itu cerme. Begitu. Dia itu batangnya begini. Dia keorek, itu buahnya jatuh sama dia di palanya. Begitu. Udah dicicipin, asam rasanya. Dia jalan, ketemu lagi ke kebun satunya. Itu namanya labu. Tahu labu parang nggak? Gede-gede labu. Dia bilang, ini pohon apa ini? Ini namanya labu parang. Ini kagak bener ini. Masa pohon kecil begini?
buahnya gede, kata dia. Pohon kecil begini, buahnya gede, mestinya juga yang mana tuh, pohonnya gede, yang buahnya harus gede. Ini salah nih, yang ini mesti cermeh, begitu. Yang ono tuh mesti labu. Tapi dia ingat lagi, alhamdulillah. Coba kalau tadi cermeh tuh pohonnya segede labu, mati saya, mati. Kalau segede labu, untung cermeh yang gede tuh. Pohonnya segede apa? Iya kecil. Coba kalau segede labu, segede tampah begitu, abangnya bocok tuh lah. Jadi jangan telat kita syukur amal tuh. Udah nikmati aja itu, nikmati aja. Ngeluh ya segitu-gitu juga. Udah kita nikmati. Biar kita kelasnya syakur. Itu paling tinggi. Tapi kalau dikit ngeluh, banyak ngeluh, namanya takur. Tuan takur. Begitu. Kayak begitu. Namanya. Tahu tuan takur. Begitu. Jahat mulu kerjanya tuh. Iya. Nih syukur, akhlak baik. Paling minim muslim tuh supaya dia bisa syukur, kelasnya nyontoh anjing. Anjing tuh baik sama orang yang baik sama dia. Jadi sama yang punya tuh baik banget sama yang punya, begitu tuh. Di sini ada yang punya anjing nggak? Banyak. Iya tuh, lihat tuh anjing tuh. Tapi yang punyanya diam. Yang punya sono, rumah tetangga ke sono. Pada desa tuh ibu itu tuh, masuk. Nurut aja dia mas. Begitu. Anjing disuruh gimana nurut. Kenapa dia nurut sama yang punya? Sebab yang punya baik banget. Kalau lapar kasih makan, kalau haus kasih minum, dikasih kandang, kadang digendong segala macam. Udah sewajarnya saya sayang dan juga baik sama dia, kata anjing. Allah tuh udah baik banget sama kita. Jadi kita tidur nggak baca doa tuh, kecoa nggak masuk di mulut kita yang ngorok ngiler lagi. Tuh telinga kita yang terbuka tuh nggak masuk semut, Allah jaga. Kalau kita nggak nurut sama Allah, salah banget. Masih muliaan anjing sama kita. Anjing aja baik sama yang baik sama dia. Walaupun dosa kita banyak, tapi Allah tutup dosa kita. Kalau sampai satu sholat, satu bisul aja muncul di wajah kita. Kira-kira dari zaman kecil tuh sampai sekarang nggak sholat tuh berapa bisul di wajah kita? Udah berapa tuh? Oh iya, kira-kira tuh. Orang lain mau nggak nerima kerja kita? Kagak, tuh Allah tutup. Udah baik banget kalau kita nggak ibadah, masalah kita salah. Namanya kita nggak syakir, nggak bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah udah baik banget sama kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa bersyukur? Ada 3 syaratnya. Supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Dengan 3 syarat inilah kita bisa masuk pada kelompok orang yang pandai bersyukur. 3 syaratnya. Yang pertama, harus ada ilmu. Apa tuh ilmu? Harus memiliki pengetahuan nikmat-nikmat yang sampai kepada kita tuh sebetulnya mah dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Bos kita ngasih duit sama kita pintu lewat doang, hakikatnya mah dari Allah. Dia mah tukang pos tuh ngasih duit sama kita tuh lewat doang, duitnya mau dari ibu kita. Karena kita masih kuliah di mana, di Jogja, ibu kita tuh ngirim dari Jakarta. Itu terima kasihnya jangan berlebihan sama tukang pos tuh, sebab dia mau lewat doang. Terima kasih yang harus berlebihan sama ibu kita, wong asal duit dari dia. Begitu gambaran dari kita sama Allah. Tuh orang ngasih duit sama kita tuh jangan sampai sujud-sujud sama orang kaya, sebab dia mah kurir doang, kurir tukang pos. Hakikatnya mah yang ngasih duit sama kita Allah, sujud-sujudnya mah sama Allah. Dia mah lewat doang, tapi perlu terima kasih. Namanya sabar, jalan doang jalan. Hakikatnya mah Allah yang ngasih, bukan daripada usaha kita. Allah ngasih lewat orang-orang kepada kita. Maka terima kasih kita harus lebih banyak kepada Allah. Begitu Allah. Andai kita yang nanam padi itu benar. Andai kita yang nanam karena kita yang bisa cuma nyangkul doang, nancepin padi, benihnya, udah itu
Bisa kita pakai wirid-wirid biar numbuh itu buah. Kagak, Allah yang kasih. Kalau kata Allah kagak tumbuh, kagak. Allah yang kasih. Gara-gara Allah yang kasih kita biar nggak bisa jahit, bisa pakai baju. Saya nggak bisa jahit, tapi punya baju. Allah yang kasih. Begitu. Saya nggak bisa mancing, tapi masih makan ikan. Makan ikan ini asap tuh, kalian asap. Mancing ikan aja nggak tahu tuh di lautnya. Makan juga. Allah kalau udah ngasih mau begitu. Kucing nggak berani sama air, tapi karena Allah yang kasih, rezekinya di air, masih makan, masih hidup, berketurunan. Kucing yakin, masa kita ada ijazah biar speedy, begitu. Tetap begitu. Speedy, iya, begitu. Iya, ijazah juga. Masa kita masih bingung juga hidup? Jangan, yakin sama Allah, syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur. Terima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itu begitu. Terima kasih. Harus ada ilmu bahwa apa saja yang nyampe sama kita hakikatnya dari Allah. Jadi sujudnya sama Allah. Jangan sama orang kaya. Kalau si miskin ini sujudnya sama orang kaya, ketika ngasih, nanti kalau dia kagak ngasih nyela nih orangnya. Karena dia dianggap yang ngasih duit dia. Begitu. Ketika dia menganggap bahwa ini kantor yang ngasih duit sama kita, pas pensiun stres. Tuhannya kantor, bukan Allah. Ini karena kurang mantap dia tauhidnya. Ada aja Allah majalannya. Dulu kita belum kerja jadi hidup, Allah kasih. Ada aja jalan orang tua kita, itu kantor juga. Sabar. Dulu kita kecil kasih duit sama orang tua kita. Itu sabar. Hakikatnya sama Allah sama kantor kita, teman kita, siapa saudara kita, semuanya itu masabab doang. Hakikatnya sama Allah. Sujud yang banyaknya sama Allah. Jangan nama kantor. Nantinya kalau kita ambil dikeluarin dari kantor, kena disebutnya apa itu namanya? Pedi. Begitu. Kena pensiun dini kita. Pengurangan karyawan. Nangis. Aduh, bagaimana gua hidup? Gimana ini? Akhirnya kita mengajukan perpanjangan biar kita rada lama kerja. Untung di dunia diterima sama kantor. Tapi kalau sama malaikat Israel mau kagak. Gua pengen perpanjang nih, udah mau mepet nih. Kagak dikasih, kagak. Kantor masih kasih, ya boleh. Lu mau perpanjang. Syukur sama Allah, harus tahu bahwa itu orang ngasih sama kita tuh hakikatnya Allah, dia kurir doang. Tapi biar kurir juga terima kasih, maka terima kasih. Orang tua kita terima kasih sebab dia kita ada di dunia, walaupun yang ngadain kita di dunia Allah. Begitu, semuanya dari Allah. Ini hakikatnya. Mau handphone, ini handphone bagus banget, Allah. Itu siapa? Ini loh yang bagus semua di orang barat pada bisa bikin handphone. Kagak. Yang paling hebat mah yang nyiptain otak, dia bisa bikin handphone. Otaknya itu yang paling hebat. Yang nyiptain, yang bikin handphone itu yang paling hebat. Siapa yang nyiptain, yang bikin handphone? Iya tuh yang hebat. Jangan kagum sama makhluk, kagum sama pencipta. Jangan berlebihan, biasa aja. Begitu, biasa aja. Jangan kagum sama makhluk berlebihan. Termasuk kita jangan bangga juga berlebihan. Kalau orang itu cakepnya karena keturunan, kalau orang cakepnya karena turunan, kalau dia tanjakan jelek. Kalau cakepnya karena turunan, kalau tanjakan jelek. Gitu. Karena dia cakepnya kalau turunan. Iya, turunan. Jangan. Udah, diri aja. Begitu. Satu ilmu. Yakin itu. Hadirkan di hati kita segala yang datang kepada kita hakikatnya dari Allah. Mau ilmu, yang harus bangga tuh bukan kitanya, tapi yang memberinya. Begitu. Jangan kita terima kasih sama handphone. Salah.
makasih handphone ya, berkat lu. Kagak, sama yang punya handphone loh. Begitu, sebab pulsanya dari dia. Begitu, sama Allah. Makasih sama Allah. Jangan sama makhluk sujud jadi repot. Begitu kayak itu tuh tukang baca itu girang banget dinaikin Jokowi ke KPU. Girang banget sujud sama Jokowi. Sekarang dinaikin BBM-nya 2.000 sama Jokowi. Sekarang kagak sujud nyungsur. Udah dia. Jadi yang salah ini gua nganter, kata si tukang bajai. Nganternya ke KPU, mestinya ke TPU. Kata dia, coba kan kayak begini, kata dia, coba. Itu gara-gara sujud ya manusia. Jangan yang kayak begitu manusia, akhirnya jadi nyenut. Orang ketipu sama begitu, nyesel, ya udah kelewat. Begitu, tunggu 5 tahun lagi. Begitu. Dan satu, harus ada keyakinan, ada pengetahuan di dalam hati kita, apapun yang nyampe sama kita nikmat dari Allah. Ini ngelihat aja nikmat. Jangan kita marah-marah. Lampu ini lampu bagaimana? Iya kalau mati sengsara banget. Mati lampu. Ini PLN bagaimana tuh, nyalain aja. Padahal dia agak bayar-bayar. Begitu. Bayar. Jangan sampai nyalain PLN. Begitu. Bayar dulu, dia isi dulu pulsanya. Hidup. Gitu. Terus doa, sikap. Harus ada sikap hidup. Bagaimana sikap itu? Jadi harus ada ekspresi. Kalau kita pengen syukur, harus muncul di dalam diri kita, menjunjung tinggi nikmat yang Allah berikan, bangga banget, tidak melihat besar atau kecil. Jadi karena yang kita ekspresi kegembiraan diberi. Lihat tuh grup-grup selengker tuh di dan konco-konconya tuh, timbang dikasih topi di pasar itu juga Ciputat itu dapat 10.000, tapi disebut-sebutnya luar biasa banget. Ini seleng, ini ngasih topi luar biasa 10.000 begitu. Tapi karena yang ngasih seleng idolanya ini disebut-sebut 10.000 doang, padahal itu girangnya luar biasa sampai diabadikan. Ini waktu saya jalan-jalan ke Singapura, waktu jalan-jalan saya ke jalan ke Bali, ini semuanya jalan-jalan kemari, ini semuanya jalan kemari, diabadikan. Saking apanya? Luapan kegembiraan. Itu begitu tuh, luapan namanya sikap hati. Nah kita juga sama Allah begitu. Jangan lihat ya Allah duitnya sedikit banget, jangan. Untungnya kecil banget. Perhatian Allah itu yang harus dinilai. Jangan duitnya. Allah masih perhatiin kita. Enggak diperhatiin aja kagak ngapa buat Allah. Masih kita kasih hidup, masih kita kasih rezeki, ini dinilai. Jangan menilai besar dan kecilnya, tapi nilailah siapa yang nilai Allah. Itu yang dinilai tuh begitu sama pennya tuh. Yang ngasih tuh seleng. Enggak dinilai kecil, nih lo artis idolanya nih Allah. Yang kita idolakan surganya, pengen diberi. Jadi kita jangan mengeluh, mau sedikit mau banyak, jangan mengeluh. Pokoknya terima aja dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita bersyukur, banyak kita nikmati. Wis konsep hidup bahagia. Sedikit syukur, banyak kita nikmati. Begitu dah. Sedikit syukur aja. Untung 10.000, alhamdulillah, masih untung. Begitu, masih untung. Begitu. Hatta kita enggak punya sepatu, alhamdulillah, jari kaki kita masih lengkap. Dibanding teman kita, kakinya kagak ada. Boros sepatu, kaki aja kagak punya. Alhamdulillah. Jadi kita mau begitu. Biar HP kita jelek, alhamdulillah. Daripada teman kita kelihatannya bagus, kagak ada pulsanya, kagak ada, bagus doang. Begitu nggak bisa bertelepon. Nah udah, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur aja. Hidup tuh. Jadi ada ekspresi. Di samping kita punya keyakinan rezeki itu dari Allah, tapi harus kita merasakan rasa gembira kalau dapat rezeki.
Alhamdulillah. Apa aja nikmat. Alhamdulillah. 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 Itu nikmat. Nikmat. Begitu. Itu namanya kita punya sikap. Syukuri. Allah tuh demen. Kalau kemudian kita punya nikmat, diekspresikan. Kita nih dapat duit banyak, beli baju buat kita sholat, beli mukna. Allah demen banget. Imam Malik radhiyallahu an, ini kalau ceramah tentang zuhud, ceramahnya tentang zuhud, tapi rumahnya tiangnya itu dari emas. Tiangnya ada di sini orang kaya yang rumah tiangnya dari emas. Begitu. Tuh. Kaya tuh Imam Malik, kaya. Gininya nih, rimas ini lapisannya. Yang tiangnya itu, rumahnya. Orang banyak protes sama Imam Malik. Ngomong zuhud mulu. Tapi rumahnya kan yang mewah. Kata Imam Malik, ini tidak menghalangi zuhud. Tidak. Sebab zuhud mah sikap hati. Hati tidak tergantung sama dunia. Saya dengan rumah dari emas, tidak sombong. Makanya mas saya taruh di situ-situ tuh karena saking gak saya simpen kayak ente. Kagak aneh taruh. Dan ana dengan begitu tuh disuruh oleh Nabi. Inna Allah yuhibbu an yara asara ni'amihi li'amti. Allah tuh demen bila Allah kasih nikmat sama hambanya, kelihatan betul. Jadi saya dengan rumah ditembokin pakai emas, makin kencang sujudnya sama Allah, makin kencang saya. Jadi Allah tuh girang. Jadi kalau kita dikasih nikmat sama Allah, makin kencang ibadahnya. Pakai baju baru, kencang ibadahnya. Pakai motor baru, kencang ke majelisnya. Itu namanya diekspresikan. Itu motor baru ngetrek mulu sektor 7. Yang kagak. Ini punya duit, mainnya ke mall, mainnya ke pantai, mainnya ke puncak. Begitu, nggak punya duit aja ke masjid. Ya Allah, yang kayak begitu 1000 pengen dikasih makmur. Waktu banyak duit tuh mainnya ke masjid, pantai asuhan. Agar supaya kita makin syukur Allah, ekspresikan nikmat-nikmat itu agar supaya Allah senang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, ekspresikan. Sebut-sebut nikmat. Alhamdulillah, saya dapat nikmat dari Allah. Kalau kita enggak, yang kita sebut-sebut musibah. Kalau dapat musibah aja gitu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, badan sehat, kantong sekarat. Ya Allah, pakai didongeng-dongeng. Yang kagak-kagak nggak usah kita dongeng-dongeng. Ada lagi tanya, Bu gimana kabarnya? Kayak tetangga sebelah, emang apa? Dia kurang darah, jadi malas keluar, di rumah saja. Ibu kurang darah juga, kagak kekurangan duit, sama mau kurang darah, malas keluar, pengen tidur mulu. Kita nggak usah dongeng-dongeng. Susah didongeng-dongeng sama Allah, ngadu sama Allah, ngadu sikap hati. Jadi kita jangan tertipu dengan bentuk siapa yang memberi. Timbang dikasih bunga mawar, ya Allah bunga mawar tuh di pasar Kembang Rawabulang, minta juga mesti Rudi tuh, Rudi Boim, dikasih berapa juga. Kalau minta 10.000 doang, ya Allah tuh sama tuh perempuan dicium-cium kembang. Itu juga ngambilnya dari tanah kusir, ngambilnya. Ya Allah, karena yang ngasih orang yang didemeni, diterima. Ini Allah yang ngasih sama kita. Biarin dikit juga Allah, sebab Allah kalau biar dikit juga, tapi perhatiannya besar. Kita dikasih sehat, ini segala macam nikmat. Daripada kita otak ini dibuat ngeluh, mau kantongnya penuh, otaknya kosong. Milih mana? Mau milih mana? Kantong penuh otak kosong, ataukah otak penuh kantong kosong? Milih mana? Ini tanya nih, milih mana? Otak penuh kantong penuh. Otak penuh kantong. Di luar ini milih mana? Selain ini milihnya mana lagi? Mana yang dipilih? Otak penuh, kantong kosong. Begitu.
Masih milih mending itu. Enggak mau milih kantong penuh otak kosong, enggak mau. Enggak mau. Mau enggak? Kenapa enggak mau? Iya, nantinya dibawa kagak grogol. Begitu. Karena dia kagak ada. Enggak ada. Jadi mau duitnya banyak kayak ini grogol tuh. Duitnya banyak banget. Mau enggak? Dokter spesial satu yang jagain buat dia. Itu mau enggak? Begitu. Yaudahlah syukuri aja nikmat banyak. Jangan pakai ngiri-ngiri sama tetangga sama ini, enggak usah. Lagi juga kalau menurut saya nih orang Pade, orang Ciputat, bukan orang irian, jangan jadi orang irian dah. Udah Ciputat aja. Gitu, jadi orang irian ya. Udah Ciputat aja Ciputat. Gitu kayak orang irian ya. Orang Ciputat aja. Jangan nyentuh orang irian. Nggak bagus. Jangan, udah syukuri yang ada. Ekspresikan nikmat Allah. Biar dikit alhamdulillah masih diperhatiin sama Allah. Begitu. Ini namanya sikap yang harus dimiliki. Daripada kita ngeluh segitu juga, mendingan syukur. Enak di jiwa, tenang di hati. Begitu. Daripada kita ngomel-ngomel. Yang kayak begini nih, ngapa dia marah-marah? Biasa dagangnya rugi. Bulan besok kok nggak ada suaranya? Untung berarti untung. Begitu. Watak orang Indonesia. Malaysia nggak begitu. Untung didongeng. Malaysia melihat itu perusahaan Malaysia. Enggak ada makanya dapat laba sekian. Begitu enggak nyemper kelar. Kalau rugi aja, rugi. Ini jebol, APBN ini jebol ini kalau kata naik jebol. Rugi kita rugi. Minyak dunia mentah. Ini minyak mentah dunia ini pada turun. Untung nggak bilang-bilang, pokoknya rugi aja rugi. Rugi aja, rugi rakyat mah. Tapi yang untung kita pejabat. Rakyat mah bilang aja rugi. Dia kagak ngerti dia kan. Gitu. Doa ketiga implementasi. Kalau tadi mah ada namanya itu keyakinan. Doa adalah apa disebutnya itu sikap hati. Yang disebut ekspresi hati itu ada perasaan terima kasih banyak di hati. Ketiganya diimplementasikan dalam kenyataan. Itu mulut nikmat dari Allah. Jangan buat ngomel dan ngeluh. Nanti dikasih kelok repot sama Allah. Begitu. Mau? Iya udah buat alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru. Bismillah. Begitu hidup. Ya udah kita syukur aja hidup antara bismillah dan alhamdulillah. Untung rugi urusan Allah, sehat sakit urusan Allah, senang susah urusan Allah. Nggak ada di dunia senang terus. Ada orang mau makan gula ambil 5 ton mau, gula terus 5 ton mau, begitu begitu. Mau makan asam ambil 5 ton ada nggak? Kagak. Biasa hidup mah ada rasa asam, ada rasa sepet, rasa manis, hidup nah. Ada asin, ada nikmati aja, enggak banyak. Bahkan kalau dicampur-campur jadi nikmat. Itu garam, campur datu sama gula, kasih keju, namanya kue enak, kue cincin, nikmat. Nikmat banget, nikmat. Hidup mau gimana lagi? Hidup nikmat banget, biarin. Kita ada kalian senang susah biasa silih berganti yang kayak begitu mah. Nggak ada tetap namanya juga dunia. Kalau udah tetap namanya alamku, udah diem aja, kasih duit 100.000 nggak geleng-geleng, enggak, diem aja. Udah bahaya. Dunia mah biasa. Ada senang ada susah, dan tidak ada ceritanya senang terus dan juga susah terus. Biasa hidup tiap orang, mau kaya mau miskin sama aja. Maka kita harus perhatikan tangan kita sebagai wujud syukur Allah, gunain buat memberi yang bagus-bagus. Tangan kita tuh yang bagus-bagus begitu tuh. Jangan sampai tangan kita buat ngitung balak 6 double it buat apa? Kayak gitu buat tasbih tangan kita. Dan begini buat apa? Berzikir sama Allah, berzikir.
bagus, kaki kita jalan yang tempat-tempat baik jalannya. Itu mau kemana aja nyampe, mall mana aja nyampe, Majlis Salim kagak. Kita harus sampai yang bagus-bagus. Mulut kita buat pikir, dibanding otak kita buat ngeluh, mendingan bersyukur. Ngeluh pakai otak, syukur pakai otak. Tapi kalau ngeluh dapat dosa, syukur dapat ganjaran. Mendingan buat syukur daripada ngeluh. Ngeluh segitu-gitu juga, syukur segitu-gitu juga, tapi di jiwa enak, tenteram. Udahlah kita nikmati apa adanya. Tapi masanya badan ini berpenyakit tidak separah orang. Lihat tuh di Fatmawati, ada orang kakinya buntung, macam-macam. Ya Allah, satu yang payah kayak begitu, sampai mobil dijual. Kalau kita kan nggak begitu banget. Timbang sakit demam dikit ini masuk angin ini kerok nih ya, murah, keroknya 2.000, cukup, udah ringan itu Allah kasih penyakit itu. Nggak usah pakai macam-macam. Biasa aja. Ya dengan begitu tuh. Nah, kaki kita, mata kita buat lihat Quran, gitu buat lihat. Itu kita nggak mau dilihat, handphone mau dilihatin handphone. Begitu kita dapat ganjaran. Itu ngaji direkam doang, dideres kagak. Yang masuk surga handphone. Yang masuk surga biarin ya si Sony, BlackBerry, Samsung masuk surga dia. Masuk surga dia kagak. Lo yang ini, alhamdulillah, biar gua ini HP Cina udah masuk Islam. Isinya pengajian mulu. Lah isinya handphone doang, isinya Islami. Orang yang ngederes kagak. Wah, ini yang masuk surga handphonenya si Samsung, si Sony, BlackBerry, kalau macam Nokia masuk surga dia. Begitu, kayak begitu. Jumat begitu, yang masuk surga Sony itu dia baca Yasin, ketik mulu. Orangnya kagak, pengurus masjidnya minta duit. Yang baca Quran Yasin si Sony, ya udah nanti sama malaikat lu Sony masuk surga. Pengurus masjid enggak dikagak baca kagak. Jangan baca bersaing dikit-dikit. Dan kita disetel gitu. Disetel rekaman juga, tapi disetel juga tidur, matanya merem. Sama aja siapa mau dengerin. Itu rekaman deras juga, deras dalam kagak deras. Zahirkan nikmat itu. Begitu juga pada tangan, kaki dan lain sebagainya. Kita harus pastikan jadi ada namanya ilmu, ada hal, ada amal. Ada keyakinan dalam hati segala nikmat datangnya dari Allah. Ada sikap hati merasa gembira diberi oleh Allah. Ada diimplementasikan dengan tangan, kaki, mata dan lain sebagainya. Daripada nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan digunakan buat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jangan digunakan buat hal-hal yang disalahkan oleh Allah, yang maksiat sama Allah. Jangan sampai kita durhaka menggunakan nikmat Allah, bahaya banget. Jangan sampai duit kita dibuat yang kagak. Jangan, kita buat yang baik-baik aja. Buat yang baik-baik aja. Buat kita isi pulsa keburu tilang main internet. Masa ngisi Jumat kotak pakai pura-pura merem yang kagak aja. Isi, malu ya Allah. Sedekah sama Yahudi berani, sama masjid gak berani. Ya Allah, kan susah terus hidupnya. Isi kotak amat, isi biar 1.000 gak apa-apa. Gope nggak apa-apa, gope yang penting pakai adab. Kalau gope dibungkus koran, harganya begini, tentang bikin kaget pengurus. Ya Allah, pakai adab. Ya, iya pakai adab. Kalau gope berisik, dikasih koran. Kalau kita jadi pengurus masjid jangan buruk sangka, nih orang nih menu-menuin kotak aja pakai koran. Bukan, dia pakai adab biar dan berisik. Begitu. Udah segini aja. Yang penting kita syukur, alhamdulillah. Nikmat-nikmat dari Allah itu adalah paling banyak yang kita harus syukuri. Dan masih banyak yang belum kita syukuri. Sedikit kita syukur kepada Allah, Allah berikan imbalan yang berlipat ganda. Ini ngaji harus berubah. Jangan kalah sama air laut, sama hujan. Hujan itu asalnya air laut. Laut itu asalnya butak
butak naik ke atas turun jadi bening. Nih ngaji yang tadinya pikirannya butak nih, duduknya misalnya pulang jadi bening. Itu begitu tuh. Tapi itu turunnya benar. Tapi kalau air hujan turun ke got jadi hitam lagi. Jadi jangan sampai salah kita pulang main gaul, biar kita bagus turunnya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, duduk di majlis ilmu. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah munculkan dalam hati kita rasa syukur berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang nampak enak maupun yang tidak enak, semuanya kebaikan buat kita. Allah mudahkan urusan kita, kabulkan hajat kita, luaskan rezeki kita yang halal. Allah berikan keberkahan segala usaha dan ikhtiar kita. Allah angkat derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang ahli ibadah, yang soleh dan solehah. Akhir hayat kita moga dianugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tamam taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi syukur banyak caranya. Itu namanya amalia, implementasi. Sujud syukur ini bisa dilakukan kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Paling tinggi syukur di antara caranya melalui sujud syukur. Syaratnya kayak sholat, harus punya wudu, menutup aurat. Kalau perempuan kayak pakai mukna, ibu kayak sholat segala macam, ngadep kiblat dengan rukun, 7 rukun harus dijalankan. Yang pertama dia harus niat sujud syukur bareng sama takbiratul ihram. 2 takbiratul ihram. 3 sujud 1 kali. 4 tumaknina dalam sujud. 5 duduk sesudah sujud. 6 salam sesudah duduk. 7 tertib. Prakteknya kalau udah terpenuhi syaratnya, kita tadi siang kita main badminton, tapi masih pakai celana pendek, punya wudu juga kagak, masih pakai sepatu sujud, dosa besar, dosa paling besar. Maka sujudnya nanti udah salin, udah pakai rapi, anggap kayak begini, pakai celana, pakai sarung, kayak setelah tadi habis main badminton belum sujud syukur, masih punya wudu, ngadep kiblat, bangun. Niat saya sujud syukur artinya Allahu Akbar. Nanti niat sujud syukur sunat pertama sujud. Duduk tasawuf akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah makasih. Itu namanya sujud syukur yang diajarin sama Nabi. Tapi yang dilakukan oleh orang tuh sujud syukur diajarin oleh Sony Dwi Kuncoro. Itu bukan Nabi. Nggak dijamin masuk surga, neraka bisa. Begitu, jadi harus ngikut Nabi sujud syukurnya. Ya kalau nggak mengerti ya salah. Kita nggak tahu ada polisi lampu merah, tanggap nggak? Iya, salah kita, nggak belajar. Begitu, harus tahu dosa, taubat, kita taubat yang sudah kita kerjakan itu dosa besar, taubat kita kepada Allah. Itulah yang disebut kebodohan, itu menjadi masalah besar bagi kehidupan seorang muslim. Dianggapnya benar padahal dosa yang dia kerjakan. Boro pala yang dia dapat palu, iya palu, itu bahayanya. Allah. Beliau kurang sehat, oh iya, kita baca Fatihah buat Pak Arifin. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah Allah sembuhkan beliau, Allah angkat penyakitnya, memberikan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang segera. Fatihah biniyati syifa ilahu wa limardal muslimin, sifan taman, sifan anjilan,
syifaan la yughadiru saqman wa ila hadratin nabi al-Fatihah. So